Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian banyaknya akhlak luhur yang ditampilkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada nabi lain yang bisa menyamainya, tidak bisa menandinginya. Seseorang tidak bisa disebut berakhlak ketika ia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Misalnya kedermawanan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menampilkan kedermawanannya jika ia tidak memiliki harta? Seseorang juga tidak bisa memperlihatkan keberaniannya jika ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk maju ke medan perang, medan laga. Atau bagaimana orang bisa menunjukkan sifat pemaaf dan pengampun jika dia tidak punya kuasa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Singkat kata, akhlak manusia itu terikat dengan tempat dan kesempatan, situasi dan kondisi. Betapa banyak karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperoleh banyak kesempatan untuk menunjukkan seluruh akhlak beliau. Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mendapat kesempatan sebanyak itu. Inilah contoh sifat dermawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak domba, ada seorang kafir berkata, "Engkau mempunyai banyak domba. Seorang kaisar saja tidak punya domba sebanyak itu." Mendengar ucapan itu, seketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semua dombanya kepada orang itu. Dan seketika itu pula orang itu menjadi muslim. Dia menganggap kedermawanan yang luar biasa semacam itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali dia seorang nabi. Kemudian contoh pengampunan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tampak pada saat penaklukan Makkah, Futuh Makkah. Pada waktu itu, setelah berhasil menguasai sepenuhnya wilayah musuh, beliau berkata kepada semua penduduknya, "La tasyriba alaikumul yaum." Pada hari ini tidak ada celaan bagimu. Terdapat di dalam surat Yusuf, yaitu surat 12 ayatnya 92. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbelas kasih dan mengampuni semua musuh beliau, sehingga secara serentak semua musuh beliau berbondong-bondong memeluk Islam. Setelah berhasil menguasai Mekah, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ulangi lagi, setelah berhasil menguasai Mekah, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesegera mungkin mengampuni penduduknya. Padahal mereka itulah yang paling sengit memusuhi beliau, mengganggu dan menyusahkan beliau dan para kerabat
serta sahabat-sahabat beliau dan melakukan kejahatan yang tidak layak dimaafkan. Andai kata ditetapkan hukuman yang paling berat sekalipun kepada mereka, ketetapan itu setimpal adanya. Tetapi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan contoh pengampunan yang sempurna, yang luar biasa. Inilah perkara yang besar pengaruhnya terhadap para sahabat Nabi, sehingga mereka tidak henti-hentinya memuji beliau. Apakah kita bisa melihat contoh itu ada juga pada nabi-nabi yang lainnya? Sepertinya tidak. Dan itulah kaitan antara nama beliau dengan nama samawi beliau, yaitu Muhammad. Sebab beliau terpuji baik di bumi maupun di langit, baik di akhirat maupun di dunia, baik sekarang, nanti maupun yang telah lalu. Beliaulah satu sosok contoh atau teladan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan kepada dunia pada umumnya. Selama manusia tidak bisa mewujudkan akhlak luhur dalam dirinya, maka hidupnya tidak ada faedahnya. Manusia tidak bisa mewujudkan cinta suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batinnya selama belum menjadikannya akhlak luhur dan perilaku Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Majid ayat 31 surat Ali Imran surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Surat Ali Imran 3 ayatnya 31. Agar menjadi kekasih Allah, sudah seharusnya manusia ittiba atau mengikuti atau mencontoh atau meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya. Orang bisa dikatakan berittiba secara sempurna bila dia mewarnai dirinya dengan akhlak luhur seperti yang dicontohkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayang sekali umat Islam dewasa ini berittiba kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam perkara mengangkat kedua tangan, mengucapkan amin dengan suara keras, dan mengangkat jari telunjuk dalam doa mereka. Sedangkan dalam soal akhlak mulia, mereka malah meninggalkannya. Puncak perkembangan rohani dan tingkatan iman seseorang mukmin sejati dan muslim yang tulus akan tercapai manakala dia menjadi pengikut sejati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mewarisi sepenuhnya akhlak beliau. Demikian riwayat pesan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.